Berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178 011 6427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. GBI Malahayati akan mengadakan ibadah tutup tahun secara online pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 pada pukul 18.00. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 26 Desember 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Desi. Don't miss it. GC Online Sunday Service dengan tema Bertumbuh dalam Tuhan Minggu 26 Desember 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Yamina. Don't miss it. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya berdoa bahwa kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Melihat bagaimana kondisi pandemi di Indonesia, hari-hari ini berangsur-angsur terus menjadi semakin baik. Dan kita harus selalu berdoa agar kondisi pandemi ini terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Gereja Bethel Indonesia Malahayati atau GBI Rayon 17 hari-hari ini sedang mempersiapkan diri kami untuk membuka ibadah raya secara onsite dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Ibadah-ibadah onsite yang sudah kita lakukan beberapa waktu ini dalam jumlah yang sangat terbatas. Tetapi hari-hari ke depan ini kita berencana untuk menambah jumlah kapasitas kursi yang ada di dalam ruang ibadah. Sebentar, kita akan mendengarkan arahan daripada Saudari Diana yang akan menjelaskan teknis bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara onsite bersama-sama dengan kita di GBI Malahayati melalui proses registrasi aplikasi GBI Rayon 17 dan juga saudara nanti pada saat datang ke gereja akan diminta untuk scan QR Code untuk aplikasi Peduli Lindungi. Semua hal ini kita lakukan untuk menjaga protokol kesehatan saat kita beribadah. Jika saudara belum mendownload aplikasi GBI Rayon 17 dan juga aplikasi Peduli Lindungi, maka saudara bisa mendownload kedua aplikasi tersebut melalui Play Store atau melalui App Store yang ada di handphone saudara. Mari kita dengarkan arahan dari Saudari Diana. Reservasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki akun GBI Rayon 17 Lampung dapat melakukan reservasi sebagai berikut. Masuk ke dalam aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, klik pesan kursi, pilih jadwal ibadah, klik masukkan data jemaat, lalu klik ikon berikut ini untuk menambahkan data jemaat. Isi nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat lengkap Bapak Ibu Saudara. Kemudian klik tambahkan jemaat. Lalu Anda akan diminta untuk mengisi pertanyaan reservasi, kemudian klik konfirmasi formulir. Setelah semua data dimasukkan, klik daftarkan jemaat. Setelah berhasil mendaftarkan jemaat, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan QR Code, di mana QR Code tersebut dapat Bapak Ibu Saudara tunjukkan kepada asyir pada hari Minggu. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki akun aplikasi GBI Rayon 17 Lampung dapat melakukan reservasi sebagai berikut. Masuk ke dalam aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian klik account, masukkan username dan password Bapak Ibu Saudara, kemudian klik login. Jika belum memiliki username dan password, silakan menghubungi nomor-nomor berikut ini. Setelah berhasil login, selanjutnya klik ikon reservasi, klik pesan kursi, pilih jadwal ibadah, kemudian klik masukkan data jemaat. Lalu klik ikon berikut ini untuk menambahkan data jemaat. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki account, maka dapat menambahkan maksimal 6 data jemaat. Isi nama,
nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat lengkap Bapak Ibu Saudara. Kemudian klik tambahkan jemaat. Setiap menambahkan data jemaat, maka Bapak Ibu Saudara akan diminta untuk mengisi pertanyaan reservasi. Setelah menjawab pertanyaan reservasi, kemudian klik submit formulir. Setelah semua data dimasukkan, kemudian klik daftarkan jemaat. Setelah berhasil mendaftarkan jemaat, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan QR Code, di mana QR Code tersebut dapat Bapak Ibu Saudara tunjukkan kepada Asyir pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah mendengarkan arahan dari Saudari Diana bagaimana caranya kita bisa melakukan registrasi jika kita mau mengikuti ibadah raya secara onsite. Salam Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. GBI Rayon 17 akan mengadakan bimbingan pranikah periode pertama tahun 2022 dan bimbingan pranikah akan dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 setiap hari Senin via Zoom meeting. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jefrida di 081 979 12007. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan, kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Dan bagi jemaat yang sudah menginstal aplikasi, diminta untuk mengupdate aplikasi GBI Rayon 17. Sekarang, waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyambut Raja Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Haleluya.
Hari ini kami datang membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, Raja yang besar yang lahir bagi setiap kami, yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Kami tinggikan Engkau di atas ibadah kami pada hari ini. Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Berdaulatlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari bersama-sama umat Tuhan yang Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Memuliakan nama-Mu, kami muliakan. Bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari angkat tanganmu umat Tuhan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah, Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, Segenap hidup kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. bersuka di dalam-Mu,
Terima kasih ya Tuhan untuk tangan-Mu yang senantiasa ada buat setiap kami. Terima kasih Yesus kami, Juru Selamat yang hidup. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Oh rata karala bata karala barala 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 barala. Namanya disebut Immanuel, Allah
Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan dan kami agungkan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Allah yang senantiasa ada atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati setiap umat-Mu dimanapun saat ini umat-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa dan dahsyat itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Di tahun kelahiran-Mu, di bulan kelahiran-Mu ini kami akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal atas dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan atas setiap umat-Mu. Kami terus membawa setiap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap umat-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Rumah tangga umat-Mu diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini setiap umat-Mu berdiri atas Indonesia, berdiri atas Lampung Tuhan. Kami membawa bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai sungguh-sungguh kemuliaan Allah itu dinyatakan. Sampai sungguh-sungguh kuasa-Mu dinyatakan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami mau melihat karya-Mu yang besar atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap rancangan dan rencana-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami percaya semua ada dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami menyerahkan gembala pembina kami beserta keempat wakilnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang bekerja dalam segala sesuatunya mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kami bersyukur, pakai hamba-hamba-Mu ini Bapak-bapak rohani kami secara luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan memberkati gembala rayan kami, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati gembala kami Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan. Kami percaya firman yang Kau taruhkan atas hamba-Mu sungguh-sungguh firman yang akan membangun, menguatkan, bahkan firman yang akan membuat setiap iman yang mati itu bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ada sesuatu perkara yang besar yang Tuhan terus kerjakan atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Persiapkan setiap umat-Mu untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang hidup ada atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Firman itu bertumbuh dan berbuah-buah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Bapak Budi Cahyadi berserta istri dan kedua anaknya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada atas ibadah kami. Bahkan Engkau yang berdaulat atas ibadah kami ya Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu terjadi. Kami mau melihat pemulihan itu terjadi. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari setiap tempat-tempat, dari setiap pulau-pulau, dari setiap suku kaum dan bahasa, terdengar puji-pujian bagi Allah kita. The herald angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy among God and sinner reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the jolly cause proclaim, Christ is born in Bethlehem. With a jolly cause proclaim, Christ is born in Bethlehem.
padamu itu Tuhan tinggal di dalam setiap hati kami. Ya. Mari bersama-sama. Muliakan Tuhan, Kelahiran-Mu bagi setiap kami adalah bukti nyata kebesaran-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa menggenapi setiap janji-Mu. Janji keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hari ini biar Engkau ingatkan kami kembali. Bahwa kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Allah yang sanggup membela kami. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar itu. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan Yesus, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Engkau setia bagi setiap kami Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 kepada kita semua. Dan juga saya mau menyambut Jemaat GBI Rayon 17 Lampung dan juga seluruh umat Tuhan yang pada hari ini ikut bergabung di dalam ibadah raya online GBI Rayon 17 Lampung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus di dunia ini merupakan bukti nyata dari kasih Allah yang sangat besar bagi kita semua. Tuhan Yesus rela meninggalkan sorga yang mulia, lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dan sebagai manusia ia direndahkan, ia dicemooh, ia bahkan dibenci. Padahal yang dia lakukan adalah menabur kebaikan, saudara. Menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan mereka yang terikat dengan roh-roh jahat. Dia mengajarkan kebenaran, membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tetapi ternyata manusia tidak menyukai terang. Mereka mencemooh dia, menyiksanya, bahkan menghukum mati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang suci rela memberi dirinya untuk disalibkan supaya ia dapat membayar dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga kita orang-orang yang sebetulnya penuh dengan dosa, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya binasa, kita justru diselamatkan dan beroleh jalan menuju kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Natal mengingatkan kita tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Tetapi hari ini juga merupakan minggu terakhir di tahun 2021. Dan hari ini juga merupakan ibadah raya kita yang terakhir di tahun 2021. Oleh sebab itu, di dalam ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kembali atau flashback segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan sepanjang tahun 2021 ini kepada saudara dan saya. Nah, saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah diselamatkan oleh badai. Kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lalu kemudian kita akan lompat ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kemudian mereka mengangkat Yunus, ayat ke-15, lalu menyampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe pada waktu itu adalah ibu kota daripada kerajaan Asyur. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, saudara. Kota yang keras, penuh dengan kekejaman, kejahatan. Dan pada waktu itu kerajaan Asyur adalah sebuah kerajaan yang sedang berkembang besar dengan begitu pesatnya. Visi daripada kerajaan Asyur pada waktu itu adalah untuk menghancurkan, untuk menaklukkan,
dan untuk mendominasi kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah dan juga yang ada di wilayah Mediterania. Itu sebabnya raja-raja yang berada di wilayah Mediterania pada waktu itu menjadi sangat takut akan kerajaan Asyur. Mereka merasa bahwa kerajaan Asyur ini adalah ancaman yang sangat besar dan mimpi paling buruk yang ada di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti kenapa ketika Tuhan berbicara kepada Yunus, mau mengirim Yunus ke Niniwe yang merupakan ibu kota dari kerajaan Asyur, maka Yunus menolak panggilan Tuhan itu. Mungkin pada waktu itu Yunus berpikir begini, untuk apa kita harus pergi melayani musuh kita? Mereka itu adalah bangsa yang jahat, pembuat onar, bangsa yang angkuh, sombong, dan kejam. Seharusnya Tuhan justru mengutuk mereka dan membiarkan mereka binasa dalam kejahatan-kejahatan mereka. Saudara, Alkitab mengatakan Yunus bukan hanya mengabaikan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia justru lari dari Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan. Dikatakan Yunus pergi ke kota Yafo dan di situ ada pelabuhan. Dia beli tiket di sana dan dengan cepat-cepat dia naik ke sebuah perahu yang akan pergi ke kota Tarsis. Saat itu mungkin dalam pikiran Yunus dia berpikir, di Tarsis aku juga bisa kok melayani Tuhan. Di Tarsis aku juga bisa kok berdikari, berdiri sendiri, berjuang di sana dan berkarya di sana. Nanti kalau aku sudah sampai Tarsis, aku akan tetap setia kok melayani Tuhan. Aku akan tetap setia kok beribadah kepada Dia. Aku gak akan menyembah berhala, sebab aku berjanji bahwa aku akan tetap menjadi umat Tuhan yang setia di Tarsis. Tetapi permasalahannya satu, saudara. Bahwa Tuhan tidak panggil Yunus untuk pergi ke Tarsis. Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus tidak sadar bahwa ia sudah menyimpang dari panggilan Tuhan. Predikatnya tetap jadi nabi Allah. Predikatnya masih tetap pelayan Tuhan. Predikatnya masih tetap umat Tuhan. Tapi gaya hidupnya, pola pikirnya, sikapnya, attitude-nya semua sudah salah. Semua sudah tidak selaras lagi dengan Tuhan. Yunus hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, untuk mengembalikan Yunus kepada panggilannya dan untuk mencegah Yunus meneruskan perjalanannya menuju tempat yang salah, maka Tuhan menurunkan angin ribut dan badai yang sangat besar. Bahkan untuk membawa Yunus kembali ke jalan yang benar, Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk mencaplok Yunus dan mengkarantina Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara, selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Yunus gak bisa pergi kemana-mana. Yunus gak bisa lari kemana-mana, dia udah gak bisa lari lagi dari hadapan Tuhan. Yang dapat Yunus lakukan di dalam perut ikan hanya berdoa, bertobat, dan berharap kepada anugerah Tuhan. Saudara, di tahun 2021 ini dunia digoncang oleh badai COVID varian Delta. Kita semua tahu Delta mengamuk di berbagai macam negara dengan begitu hebatnya, termasuk di Indonesia.
Pada saat itu pemerintah kita mengambil kebijakan yang sangat ketat untuk melakukan PPKM. Banyak orang yang pada waktu itu terpapar oleh Delta. Ada beberapa orang yang harus dikarantina, beberapa harus dirawat di rumah sakit, bahkan beberapa harus meninggal. Pada waktu itu, di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan yang begitu mencekam, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong ke siapa? Mau minta bantuan kepada siapa? Semua orang pada panik pada waktu itu. Segala sesuatunya jadi susah. Saya ingat pada waktu itu rumah sakit semua penuh, saudara. Kalau ada teman, keluarga, saudara yang pada waktu itu sakit karena COVID, kondisinya sudah menurun dan mereka perlu dirawat di rumah sakit. Seberapa banyak uang yang mereka punyai sekalipun, mereka tidak bisa diizinkan masuk ke rumah sakit. Karena memang sudah penuh kapasitasnya, melampaui maksimal. Saya ingat waktu itu obat-obatan juga susah. Mau cari obat-obatan susah. Mau cari oksigen saja pada waktu itu. Mau ngisi tabung oksigen susah. Gak banyak yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Mau minta tolong kepada siapa? Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Sama seperti Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apa yang terjadi di tahun 2021 ini terjadi seizin Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan badai Delta untuk mengamuk di Indonesia. Membuat saudara dan saya menjadi seperti tidak berdaya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan. Tujuannya bukan untuk menghukum. Tetapi tujuannya adalah untuk menyadarkan saudara dan saya. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Supaya kita tidak tersesat di jalan. Supaya kita tidak keluar dari panggilan Tuhan. Dan menjauh dari Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yunus. Oleh sebab itu saudara, di penghujung tahun 2021 ini, saya mau agar kita semua dapat melihat dan mengerti bahwa di dalam hidup ini ada waktu dan masa di mana Tuhan izinkan pergumulan, permasalahan, goncangan, kesukaran terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dan bukan untuk membinasakan kita. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, ada 3 tujuan Tuhan mengizinkan goncangan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyatakan anugerahnya kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita merasa tidak berdaya di tengah-tengah pergumulan dan kesukaran besar. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk menyelamatkan kita. Tuhan menurunkan angin ribut dan badai yang besar kepada Yunus. Bahkan membuat Yunus tidak berdaya di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Tujuannya bukan untuk membunuh Yunus. Tujuannya bukan untuk membinasakan dia, bukan. Tetapi tujuannya adalah justru untuk menyelamatkan Yunus. Untuk mengembalikan Yunus kepada panggilannya. Karena Tuhan tidak perintahkan Yunus untuk pergi ke Tarsis. Tuhan tidak pernah memanggil Yunus untuk pergi ke Tarsis. Tetapi Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan untuk mengembalikan Yunus
kepanggilannya, Tuhan pakai angin ribut, badai besar, bahkan ikan besar untuk membuat Yunus kembali kepada destininya. Saudara, mungkin sebelum di masa pandemi, kita lebih banyak melakukan apa yang kita kehendaki daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin tanpa kita sadari kita kejar ambisi kita. Kita kejar cita-cita kita. Kita kejar keinginan-keinginan dan impian-impian kita. Padahal yang seharusnya kita kejar adalah keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak Tuhan. Kita kerja keras, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi dengan cara dan pengertian kita sendiri. Mungkin dulu kita terlalu sibuk dengan segala urusan-urusan kita, sehingga kita akhirnya jarang duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Kita jarang doa, jarang berharap, jarang bersyukur, dan mungkin tidak pernah berserah kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi seperti Yunus. Kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari jalan-jalannya, dan menjauh dari panggilannya. Mungkin karena itu, maka Tuhan izinkan kita mengalami goncangan, pergumulan. Tuhan izinkan kita untuk merasa tidak berdaya di tengah-tengah badai yang mengamuk, supaya menyelamatkan kita dari jalan kita yang salah. Menyelamatkan kita dari pola pikir yang salah, dari sikap dan attitude kita yang salah. Sehingga kita tidak lari dari Dia, tetapi kita mendekat kepada panggilan dan destiny kita. Yang kedua, tujuan kenapa Tuhan izinkan goncangan, pergumulan, kesukaran terjadi adalah untuk memanggil kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Tuhan memanggil Samuel dengan suara yang audible yang bisa didengar oleh Samuel. Dan Tuhan panggil Samuel 3 kali. Ketika Tuhan memanggil Yesaya, Tuhan membuka penglihatan Yesaya sehingga Yesaya melihat Tuhan bertahta di atas tahtanya yang menjulang begitu tinggi. Dan ujung jubahnya dikatakan menutupi bait sucinya. Saat itu Tuhan panggil Yesaya. Ketika Tuhan panggil Petrus, Tuhan izinkan pada waktu itu Petrus untuk mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Alkitab mengatakan semalam-malaman Petrus dan teman-temannya mencoba untuk menangkap ikan, tetapi tidak satu ekor pun mereka tangkap. Pagi itu mereka kembali ke tepi pantai dalam keadaan gagal total. Tetapi justru di tengah-tengah kegagalannya itu, Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa mujizatnya kepada Petrus. Dan pada saat yang bersamaan, memanggil Petrus untuk ikut dengan Yesus. Tapi saat ini saya mau bicara tentang Yusuf, saudara. Sebab Yusuf ini menarik. Bagi Yusuf, panggilan Tuhan itu dimulai dari sebuah mimpi. Kita semua tahu bahwa Tuhan memanggil Yusuf dan menetapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin besar di negeri Mesir. Namun cara yang Tuhan pakai untuk memanggil Yusuf ke Mesir adalah dengan menggunakan badai, dengan menggunakan goncangan, kesukaran, ketidakadilan, dan penderitaan.
Yusuf diizinkan oleh Tuhan untuk dibuang ke sumur, lalu kemudian dijual ke Mesir sebagai budak, lalu dipenjarakan di Mesir selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat proses dan membaca proses yang dilewati oleh Yusuf bertahun-tahun, itu begitu berat dan susah, begitu mengerikan. Tetapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan memakai setiap kesukaran, setiap pergumulan, setiap kesulitan yang dialami oleh Yusuf untuk membawa Yusuf semakin dekat kepada panggilan dan destininya? Semakin dekat untuk memimpin di sebelah Firaun. Demikian juga saudara dan saya. Setiap pergumulan, setiap kesukaran, setiap air mata yang kita lewati, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita mendekat, semakin dekat dengan panggilan dan destiny kita. Itu sebabnya saudara dan saya perlu menguatkan dan meneguhkan hatimu di tengah-tengah pergumulan. Sebab kalau respon kita tepat, sedikit waktu lagi kita akan mencapai panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan kesukaran dan pergumulan, goncangan terjadi dalam hidup kita? Tuhan izinkan itu untuk mengubah kita dan membentuk kita. Mari lihat bersama dengan saya dalam kitab Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Lalu kemudian kita akan lompat kepada ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub adalah orang yang memiliki ambisi yang sangat besar. Yakub adalah orang yang memiliki tekad yang sangat kuat di dalam dirinya. Meskipun Yakub memiliki bawaan yang lebih tenang, lebih lembut dibandingkan kakaknya Esau, tetapi sesungguhnya Yakub ini memiliki sifat yang sangat keras. Ia tidak akan ragu-ragu untuk memanipulasi orang dan menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Alkitab menulis bagaimana Esau itu dimanipulasi oleh Yakub sedemikian rupa, sehingga akhirnya Esau bersedia untuk menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkuk kacang merah. Dan dengan menggunakan banyak trik, Yakub telah berhasil menipu ayahnya, yaitu Ishak, yang pada waktu itu sudah lanjut umurnya,
Matanya juga sudah mulai kabur, tidak bisa melihat dengan baik. Dan saat itulah Yakub membohongi Ishak untuk mencuri berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Itu sebabnya orang memanggil dia dengan sebutan Yakub. Namanya Yakub. Karena dalam bahasa aslinya Yakub itu artinya pencuri, penipu, pembohong. Tetapi malam hari itu, di tepi sungai Yabok, ketika Yakub sedang sendirian di dalam kemahnya, Allah datang masuk ke dalam kemah itu, bergumul dengan Yakub dan berurusan dengan Yakub. Dalam pergumulan itu Allah meremukkan Yakub dan mengubah Yakub dari orang yang tadinya memiliki predikat reputasi sebagai seorang penipu, pencuri, diubah menjadi seorang pemenang dengan sebutan Israel. Dia yang menang ketika bergumul dengan manusia dan Allah. Alkitab mengatakan ketika Yakub bergumul dengan Allah, Allah memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Saudara, pangkal paha itu berbicara tentang keseimbangan. Pangkal paha itu berbicara tentang kekuatan dan kemampuan manusia. Saat itu ketika pangkal pahanya dipukul dan terpelecok, ketika keseimbangannya, kekuatannya, kemampuannya diremukkan oleh Tuhan, Yakub gak punya pilihan lain kecuali untuk berpegang kuat-kuat kepada Allah dengan segenap sisa-sisa kemampuannya. Tahukah saudara bahwa terkadang di dalam kehidupan kita, Tuhan pukul pangkal paha kita. Tuhan kadang-kadang izinkan kita terlukai, sehingga kita kehilangan keseimbangan. Kita kehilangan kekuatan. Kita kehilangan kemampuan. Ketika kita mengalami hal seperti itu, kita punya pilihan. Apakah saudara mau marah kepada Tuhan? Apakah saudara mau salahkan orang lain? Apakah saudara akan menjadi pahit karena saudara dilukai, karena saudara diremukkan? Diizinkan Tuhan melewati kesukaran, memikul beban yang begitu berat? Atau saudara bisa meniru apa yang Yakub lakukan, yaitu dengan segenap sisa-sisa kekuatan dia berpegang kepada Allah. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, saya mau mengajak kita semua untuk belajar seperti Yakub. Dengan segenap sisa kekuatan kita, kita akhiri tahun 2021 dan awali 2022 dengan berpegang erat kepada Tuhan. Dan berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Sebelum engkau memulihkan hidupku. Sebelum engkau menyembuhkan aku. Sebelum engkau mengubah hidupku. Saya berdoa, kita mengakhiri tahun 2021 ini menjadi orang yang diubahkan. Dan masuk tahun 2021, masuk ke dalam musim yang baru, dengan pengharapan yang baru,
Dan saya percaya Tuhan akan menyediakan mujizat yang baru bagi kita di tahun 2022. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Bukan hanya ke dalam pikiran dan ke dalam jiwa kami, tetapi jauh ke dalam hati dan roh kami. Supaya setiap umat-Mu dikuatkan, diteguhkan, mengakhiri tahun 2021 ini. Kami mau berpegang erat-erat kepada Tuhan. Dan kami mau berkata kepada Tuhan, kami tidak akan melepaskan Engkau sampai Engkau memberkati kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan hidup kami. Kami tidak akan melepaskan Engkau sampai Engkau menyembuhkan kami, sampai Engkau mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama ialah saudara bisa melakukan bank transfer melalui rekening yang tampil di layar saudara. Atau saudara bisa scan QR code yang ada di layar saudara, melakukan bank transfer atau e-payment. Atau yang ketiga adalah saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop, lalu kemudian saudara bisa membawanya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri, lalu mengangkat persembahan kita tinggi-tinggi, dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita ini bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan akan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, sebentar kita akan tutup di dalam doa berkat. Saya minta agar kita tetap bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga engkau akan diberkati ketika engkau mengakhiri tahun 2021 dan engkau akan diberkati ketika engkau masuk ke dalam tahun 2022. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati.